Pemirsa, kembali lagi bersama kami di Halo Indonesia. Saat berkunjung ke kota Tangerang, Anda tidak perlu bingung untuk mencari buah tangan karena di Tangerang terdapat sentra oleh-oleh yang berada di tempat istirahat Jalan Tol Tangerang, Jakarta. Beragam cemilan dan kerajinan hasil produksi UMKM dari 13 kecamatan di kota Tangerang siap menyapa Anda. Upaya penguatan pemasaran bagi produk usaha mikro, kecil, dan menengah terus dilakukan oleh pemerintah Kota Tangerang. Salah satunya dengan memfasilitasi para pelaku UMKM untuk menjual produknya di lokasi strategis seperti sentra oleh-oleh yang didirikan di tempat istirahat dan pelayanan pada jalan tol atau rest area kilometer 14 Tol Merak, Jakarta. Gerai yang diresmikan oleh Wali Kota Tangerang yang turut dihadiri oleh Kepala Dinas Indakop UMKM dan Camat Pinang pada 9 April 2021 lalu ini menyajikan 121 produk terbaik hasil karya seluruh UMKM di 13 kecamatan di Kota Tangerang. Mulai dari kuliner, kerajinan tangan, produk fashion seperti baju muslim, kerudung, hingga frozen food atau makanan beku. Dengan upaya ini diharapkan dapat menambah jangkauan pemasaran produk UMKM di Kota Tangerang, mengingat kilometer 14 adalah lokasi rest area yang biasa disinggahi oleh para pelancong yang berasal dari berbagai wilayah. Dan untuk mengetahui seperti apa sentra oleh-oleh hasil karya UMKM di Kota Tangerang dan seperti apa antusias pelaku UMKM setelah didirikannya sentra oleh-oleh Tangerang, kita akan berbincang langsung bersama Bapak Kaonang selaku Camat Pinang Kota Tangerang. Selamat pagi Pak Kaonang. Selamat pagi Mbak Priscilia. Iya, Pak, ini memang pemerintah kemudian mendorong untuk perkembangan UMKM di berbagai daerah begitu ya, mendukung juga bagaimana produk-produk lokal ini semakin dikenal dan juga semakin banyak dikonsumsi oleh masyarakat kita sendiri. Nah, ini ada kemudian terobosan yang inovatif dari pemerintah Tangerang sendiri untuk membuat sentra oleh-oleh UMKM khusus khas Kota Tangerang. Nah, ini seperti apa dan perkembangannya kemudian mendorong UMKM ini seperti apa sih, Pak? Ya, sebetulnya sebelum pandemi kita terus mendorong UMKM, namun dalam suasana pandemi kita tahu UMKM ada kendala permodalan, segala hal, kan butuh sewa toko, butuh segala hal, maka kita memberikan solusi. Kemudian kita bikin gerai di kecamatan, terus melebar lagi kita punya gerai UMKM di rest area tol Jakarta Merak maupun Merak Jakarta. Ini satu tempat yang terdiri dari ratusan UMKM bisa berjualan di situ. Kita memfasilitasi itu supaya tidak membebani UMKM untuk sewa tempat dan lain sebagainya. Itu termasuk bagaimana mendorong teman-teman UMKM bisa menjualkan online melalui medsos. Nah, itu terus kita lakukan bimbingan dalam suasana pandemik. Dan alhamdulillah dalam suasana pandemik ada UMKM yang omsetnya sekarang sudah melampaui seperti hari biasa, 250%. Baik, ini memang menjadi upaya juga tadi ya Pak dari yang memang merintis di kantor kecamatan begitu kemudian juga sekarang kembali membuka bahkan sentra pusatnya begitu oleh-oleh Tangerang bisa dilihat di tadi ya Jalan Tol Tangerang itu. Kemudian kalau misalnya boleh diceritakan nih Pak, seperti apa sih kemudian perubahan gitu dampak yang juga dirasakan oleh UMKM khususnya di Kota Tangerang nih Pak? Ada berapa yang ikut gabung dan apa saja yang bisa mereka lakukan untuk bisa gabung begitu di sentra oleh-oleh ini? Ya Mbak, ini memang sentranya ada di Kecamatan Pinang, namun kami UMKM-nya tidak membatasi hanya di Kecamatan Pinang, tapi UMKM dari 13 kecamatan yang ada di Kota Tangerang juga kita untuk bisa mengisi. Ini memberdayakan UMKM kita untuk bisa berdaya sekali. Dan omsetnya karena kalau di rest area itu pengunjungnya kan pasti ya Mbak ya. Berbeda kalau kita nyari tempat yang strategis, yang apa, yang sewanya cukup mahal. Nah, kami juga diberikan dari rest area itu kelonggaran. Jadi bukan sewa tetapi bagi hasil lah. Sehingga kami tidak harus targetnya sewa sebulan 25 juta atau berapa tidak. Jadi ini juga cukup membantu kami UMKM untuk bisa bangkit dan naik kelas tentunya. Kenapa naik kelas? Karena UMKM kami sekarang bukan hanya penjualan konvensional, melalui online. Hari ini kami dapat informasi 6 UMKM kami sudah bisa ekspor ke Abu Dhabi, ke Singapura, ke Tiongkok, ke California, ke New York. Nah, ini yang luar biasa.
Baik, ini juga yang sangat luar biasa. Kemudian ada motivasi, ada pembinaan begitu ya Pak untuk UMKM ini semakin berkembang bahkan tadi ya go internasional. Nah ini apa yang kemudian dilakukan oleh pemerintah daerah, kemudian dari Kecamatan Pinang sendiri untuk mendorong dari teman-teman yang mungkin sedang merintis usahanya begitu untuk supaya bisa mencapai bahkan seperti tadi ya bisa mengirim produk-produknya hingga ke luar negeri nih Pak. Ya, ini kebetulan kalau pemerintah Kota Tangerang, kami kecamatan menerima arahan bagaimana melatih UMKM kita, packagingnya, bagaimana menjual online, bagaimana terus membimbing dan mendorong UMKM bisa bangkit beneran. Nah, ini penting karena tanpa bimbingan langsung, sejatinya UMKM juga kasihan. Kemana nanya bagaimana packaging kan kadaluarsa, kalau ekspor kan beberapa kriteria juga harus dipenuhi. Dan ini perlu bimbingan langsung dan kami bersama UMKM dan kami kelola namanya organisasi tingkat kecamatan sampai tingkat kelurahan ada organisasinya, perkumpulannya dan kita dorong berbadan hukum sehingga kita tidak sulit untuk berkomunikasi. Komunikasi menjadi sangat penting. Jadi kami ada kasih ekbang di mana tugasnya saben hari harus menyambangi UMKM. Kami pun bikin YouTube, bikin IG, bagaimana UMKM ini bisa dipromosikan dari media sosial maupun online. Baik, itu dia ya. Tadi ada terus pengawasan dan juga pembinaan untuk teman-teman pelaku usaha. Nah, ini Pak kalau misalnya kita melihat untuk teman-teman dari pelaku usaha sendiri yang ingin kemudian menjual produk-produknya di sentra UMKM terkhususnya di Kota Tangerang nih, bagaimana kemudian skemanya agar mereka supaya juga bisa bergabung begitu Pak? Sederhana, sebetulnya langsung menghubungin forum menjadi anggota forum, nanti ada arahan, oh packaging ini kurang pas, oh diarahkan ini, nanti harga, nanti diarahkan, setelah itu bisa dipasang. Nah, sejatinya kan ini satu tempat, tapi UMKM-nya kan di atas 200. Jadi produk itu ada juga yang mirip, ada yang beda sekali. Dari produk makanan, dari produk handicraft, sampai fashion. Sampai baju-baju kan UMKM kita juga ada yang baju-baju yang sekarang ekspor ke Abu Dhabi. Jadi tidak lagi segmennya hanya minuman saja. Ini ada makanan kering, ada handicraft, ada baju fashion dan ini kita letakkan di sana. Baik Pak, ini menarik sekali ya ketika memang tadi upaya-upaya untuk mendorong UMKM sendiri ini bisa mencapai di mana produk kita sendiri itu bisa sampai ke luar negeri. Nah terakhir Pak, harapannya untuk mungkin pelaku-pelaku UMKM ada motivasi sedikit begitu, bagaimana juga mereka bisa maju juga dengan fasilitas-fasilitas nih yang disediakan oleh pemerintah daerah. Saya harap teman-teman UMKM percaya diri, itu menjadi penting. Bahwa kita nggak mungkin tanpa percaya diri kita mampu bersaing sampai tingkat internasional. Terus mampu memperbaiki diri bagaimana packagingnya, bagaimana kualitas produknya, kadaluarsanya, isi nutrisinya. Terus kita harus mampu mengevaluasi cepat dan kita harus mampu menyesuaikan dengan persaingan yang ada. Tentunya harga juga menjadi pertimbangan. Jangan sampai kita harganya tinggi dibandingkan dengan negara lain atau pesaing yang lain. Ini terus sejatinya dengan bimbingan kita diharapkan semua menjadi bangkit dan naik kelas. Baik, itu yang sama-sama diharapkan ya Pak, UMKM kita bisa terus naik kelas dan orang-orang mungkin masyarakat Indonesia juga semakin cinta dengan produk-produk lokal. Baik Bapak Kaonang, terima kasih sudah hadir bersama kami di Halo Indonesia. Selamat kembali beraktivitas dan tetap sehat selalu. Terima kasih Mbak Priscilia. Ya pemirsa, jangan kemana-mana, usai jeda kami akan menyajikan informasi dalam bahasa Mandarin. Tetap bersama kami di Halo Indonesia.